Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan, saya Boy yang akan menceritakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki. Sebelumnya aku informasikan konten ini berisi full spoiler. Film ini berjudul Missing yang dirilis tahun 2023. Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Berlatar di tahun 2008, ada seorang ayah sedang merekam putrinya yang bernama Jun. Kemudian ibunya datang ikut bergabung bersama mereka. Setelah itu James ayahnya terlihat mengeluarkan darah dari hidungnya. Diketahui jika James menderita tumor otak dan tak lama dari itu dia meninggal dunia. Kemudian sang ibu dan sang anak Jun berpindah ke Los Angeles. Jun telah beranjak remaja, dia berusia saat ini 18 tahun. Ibunya suka menggunakan teknologi pintar di ponsel yang dipanggil dengan nama Siri. Siri diminta untuk menghubungi Jun. Di dalam obrolan itu, ibunya berpesan kepada Jun jika dia akan pergi liburan selama 1 minggu bersama Kevin kekasihnya. Selama itu juga, Heathers teman ibunya akan memegang kunci rumah untuk mengawasi Jun. Di masa itu mereka berdua sempat bertengkar karena Jun bilang dia sudah besar, tidak perlu diawasi. Kembali ke rumah Jun, Kevin Lin kekasih ibunya datang. Hubungan Jun dan Kevin tidak begitu bersahabat. Kevin dan ibunya akan pergi liburan ke Kolombia. Kevin juga telah mengatur segalanya. Ibunya dan Kevin akan pulang pada hari Senin. Ibunya berharap Jun akan datang menjemput mereka di bandara suatu saat setelah mereka sampai. Dari CCTV terlihat jika taksi online sudah datang menjemput. Setelah itu, apa yang dilakukan Jun? Tentu saja dia menghubungi temannya untuk bersenang-senang. Tapi kemudian Heather terlihat di depan pintu. Dia membawakan makanan malam untuk Jun. Heather adalah teman ibunya yang dipercaya untuk mengawasi Jun. Ibunya meninggalkan Jun dengan sejumlah uang. Hal itu tentu saja digunakan Jun untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Jun juga sangat ahli dalam menggunakan berbagai aplikasi online. Ibunya yang sudah berada di Kolombia mengirim foto kepada Jun lewat ponsel Kevin. Saat itu, hari ayah Jun terlihat sangat bersedih. Bahkan di saat pesta di rumahnya berlangsung, Jun mabuk berat. Dia sangat merindukan sosok ayahnya tersebut. Di tanggal 20 Juni, tepat di hari Senin, alarm ponsel Jun berbunyi. Dia harus pergi menjemput kepulangan ibunya dari bandara. Namun kondisi rumahnya sangat kacau bekas pesta semalam. Jadi Jun menyewa petugas kebersihan untuk membersihkan rumahnya itu. Disingkat cerita, Jun tiba di bandara. Namun ibunya tidak terlihat, bahkan dia menunggu sampai orang yang terakhir lewat. Dia terus mengirim teks dan menelpon ibunya, namun tidak ada respon sama sekali. Jun lantas pulang ke rumah dan mencari nomor telepon hotel yang ditempati ibunya di Kolombia. Orang itu berbicara dalam bahasa Spanyol, namun Jun tidak kehabisan akal. Dia menggunakan Google Translate untuk mengartikan setiap perkataannya. Jun juga mencari keberadaan hotel tempat ibunya berada dari Maps. Di sana dia melihat terdapat CCTV. Jun lantas meminta rekaman CCTV tersebut, tapi orang itu bilang jika ibunya dan Kevin sudah pergi. Dia harus cepat karena kalau tidak, rekaman itu akan dihapus dalam waktu 48 jam. Jun yang bingung apa yang harus dilakukannya, lantas dia mencoba untuk menghubungi Heathers. Heathers bilang dia sudah melapor pada kedutaan, nanti mereka akan mengurusnya. Jun kemudian mendapat telepon dari anggota FBI yang diutus oleh kedutaan Amerika Serikat. Orang itu menyuruh Jun membuka email ibunya. Jun pun mencoba membuka dengan kode Jun 06. Namun berkali-kali password yang dimasukkan tetap salah. Jun bercerita jika rekaman CCTV di hotel waktunya tinggal 6 jam lagi. Kalau tidak, video akan dihapus. Dirasa FBI berjalan lambat, Jun mendapat ide untuk menyewa petugas kebersihan dari negara Kolombia itu sendiri. Dia mendapat seseorang yang bernama Javier, seorang pak tua yang kebetulan bisa berbahasa Inggris. Ketika dia melihat Jun, dia merasa seperti melihat anak lelakinya sendiri yang sudah 3 tahun tidak bertemu. Jadi dia memutuskan untuk membantu Jun. Jun meminta Javier kembali ke hotel itu untuk memeriksa rekaman CCTV. Setelah itu, Vina teman Jun datang. Dia membantu Jun untuk membuka salah satu akun Kevin. Kevin adalah CEO dari sebuah perusahaan.
Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan kata sandinya. Jun langsung mengecek lokasi Kevin berada, tapi informasi yang didapat, Kevin mematikan lokasinya pada hari Minggu saat sehari sebelum mereka kembali. Javier kembali menghubungi Jun. Dia bilang rekaman itu sudah tidak ada lagi, tapi dia mendapat kabar jika ada 2 orang turis Amerika yang meninggalkan hotel itu menuju toko peralatan atau pertukangan. Jun langsung terpikir melacak kartu kredit Kevin. Pemakaian terakhirnya di sebuah kedai, namun ada 8 tempat yang harus didatangi oleh Javier. Jun kembali membuka akun Kevin. Dia menemukan foto seorang wanita di sana. Vina temannya membantu Jun membuka akun yang diblok oleh Kevin. Dalam email itu, orang-orang menyebut Kevin dengan nama lain seperti Jack, Darren, Kyle, Luke, dan seterusnya. Mereka juga menyebutkan Kevin sebagai seorang penipu yang telah mengambil uang mereka. Keadaan ditambah parah apalagi Jun menemukan fakta baru jika Kevin pernah dipenjara selama 3 tahun. Jun kembali mencari wanita yang berkomunikasi terakhir dengan Kevin. Akunnya bernama Bunny Cake 310. Pekerjaannya adalah bartender atau artis panggilan. Jun menghubungi bartender tempat dia bekerja, tapi kata orang di sana dia sudah 2 minggu ini tidak datang ke tempat itu. Setelah lama mencari, Jun mendapat nomor telepon seseorang temannya Kevin yang bernama Jimmy. Dia bilang 2 minggu sebelumnya Kevin berada di sana. Jun melihat dari data di akunnya. Jimmy bilang kalau itu Kevin mampir sebentar ke rumahnya. Mereka berdua adalah sama-sama mantan narapidana. Jimmy bertemu Kevin dalam sebuah gereja, tapi setelahnya Jun tidak mendapatkan apa-apa. Jun kembali mendapat kabar dari Javier jika ada satu toko yang melihat sepasang turis Amerika yang ciri-cirinya mirip dengan Kevin dan ibunya Jun. Mereka datang ke sana untuk membeli sebuah gembok, tapi di sini Jun sudah tidak mendapatkan ide lagi. Dia bingung kenapa mereka membeli gembok. Jadi Jun mulai membuka email ibunya dengan nama Grace Ellen. Dia melihat aplikasi Lovely yang digunakan ibunya saat itu untuk mencari pacar. Jun membuka kotak masuknya dari awal perkenalan Grace dengan Kevin. Menurut aplikasi itu kecocokan mereka adalah 97%. Dari sanalah mereka berdua menjalin hubungan. Grace sempat bercerita tentang Jun kepada Kevin. Dia bilang ada satu rahasia yang selama ini dia tutupi dari putrinya itu, tentang masa lalunya. Grace bilang dia akan menceritakannya kepada Kevin saat mereka berdua bertemu. Dari profil ibunya terdapat sebuah catatan bahwa aku ke tempat romantis. Dari situlah Jun mendapat ide kembali. Kata kunci kali ini dia masukkan ada lokasi wisata romantis yang terdekat dari toko kunci gembok tadi. Dan akhirnya Jun menemukan tempat wisata itu, di mana orang-orang memasang gembok dengan nama inisial mereka. Jun kembali meminta bantuan Javier dan benar ada nama Kevin dan Grace di gembok itu. Jun kembali memakai aplikasi yang bisa melihat situasi kota itu dari jarak jauh. Dia juga mengecek rekaman sebelumnya. Di sana dia melihat ibunya dan Kevin sedang berada di jembatan. Setelah itu Kevin berlutut melamar ibunya. Di saat yang sama, Jun mendapat rekaman dari anggota FBI yang memperlihatkan sebuah video penculikan Kevin dan ibunya. Mereka berdua dibawa masuk ke dalam sebuah mobil. Diduga pelakunya adalah orang yang dilarikan Kevin uangnya. Jun kembali melihat foto-foto yang dikirim Kevin selama di Kolombia. Dia merasa ada yang janggal, wajah ibunya tidak diperlihatkan. Jadi dia kembali membuka akun Bunny Cake 310. Saat itu ada satu video yang bisa diputar. Ternyata orang yang selama ini berada di Kolombia dengan Kevin bukanlah Grace Ellen atau ibunya Jun, melainkan Bunny Cake 310. Selang beberapa waktu di televisi diumumkan jika FBI menemukan nama asli Bunny Cake, yaitu Rachel Peck. Jadi diperkirakan jika Grace Ellen masih berada di Los Angeles. Pencarian dilakukan. Jun ikut mencari ibunya yang hilang. Kali ini super taksi online yang mengantar keberangkatan Kevin dipertanyakan. Laki-laki ini tidak memiliki catatan perjalanan. Nomor plat mobil juga dipalsukan. Kemungkinan super dari taksi online ini adalah kaki tangan Kevin. Mobil yang menculik Kevin saat di Kolombia ditemukan mereka adalah sekelompok mahasiswa yang dibayar Kevin untuk melakukan akting penculikan. FBI juga telah menemukan Rachel Peck. Dia bilang dia hanya dibayar sebagai artis panggilan oleh Kevin untuk berpakaian dan berjalan seperti Grace Ellen. Dia pikir itu hanyalah sebuah akting yang bisa mengangkat karirnya menjadi seorang artis besar.
Isu kemudian berkembang, identitas Grace Allen dipertanyakan. Haters selain dia temannya Grace, dia juga sebagai pengacaranya. Karena Grace masih belum ditemukan, banyak opini yang beredar di masyarakat jika Grace adalah kaki tangan Kevin yang membantunya melarikan diri. Namun Jun tidak terima dengan apa yang dikatakan masyarakat, jadi dia berusaha mencari tahu masa lalu ibunya. Jun menemukan user seseorang dari akunnya Kevin. Orang itu memberi nomor yang ternyata itu adalah nomor kantor hater. Karena penasaran, Jun langsung mendatangi kantor hater. Dia mengenakan jam tangan pintar yang bisa merekam. Saat itu sudah menjelang malam, suasana di kantor hater sepi. Jun melihat ke arah komputer yang sedang proses penghapusan. Artinya seseorang baru saja berada di sana. Di meja hater juga ditemukan sebuah foto dengan catatan, "Jika kamu membuka mulut, dia akan mati." Jun kemudian menemukan kalung hater yang berceceran di lantai. Dia juga mendengar suara rintihan, ternyata hater sedang sekarat dan dia telah dibunuh. Agen FBI memarahi Jun karena dia bertindak sendiri. Hal itu mengancam keselamatannya. Hater telah menjadi korban karena dia tahu masa lalu Grace, dan di sini kita diperlihatkan jika ada seseorang yang memantau Jun dari kejauhan. Orang itu adalah dalang di balik semua ini. Dia juga berbicara dengan Kevin lewat chat, kemudian dia juga meretas semua percakapan Jun dengan temannya. Vina mengirimkan video saat FBI berhasil menemukan tempat persembunyiannya Kevin. Saat Kevin akan lari, polisi menembaknya hingga tewas. Jun memutar kembali rekaman suara yang dulu ibunya kirimkan kepadanya. Tiba-tiba Jun mengingat panggilan masa kecilnya yaitu Janbak. Jun langsung memasukkan password itu ke dalam akun sang ibu dan ternyata berhasil. Jun langsung memeriksa track perjalanan terakhir sang ibu dan ditemukan satu email yang diblok berisi pesan, "Dia berhak tahu." Jun semakin penasaran. Dia terus mencari siapa yang mengirimkan email tersebut. Singkat cerita, email itu membawa Jun ke dalam sebuah video CCTV milik si pelaku. Namun setelahnya, Jimmy temannya Kevin yang di gereja menelpon Jun. Dia bilang tahu sesuatu. Jimmy telah berada di depan pintu rumah Jun dan memaksanya untuk masuk. Tapi Jun ketakutan karena Jimmy merupakan seseorang mantan narapidana. Dan setelah penutup kepalanya dibuka, ternyata dia adalah James, ayah dari Jun. James bilang dia akan menjelaskan semuanya di dalam rumah. Dengan sedikit rasa takut dan penasaran, Jun pun membuka pintu itu. Tak terasa sudah 12 tahun mereka terpisah. James bilang nama asli ibunya bukanlah Grace Allen, melainkan Sarah. Sewaktu Jun kecil, James dan Sarah sering bertengkar. Dan pada suatu hari, Sarah membawa Jun pergi meninggalkan rumah. Jun kemudian bertanya kepada James apakah James bertemu Kevin di penjara yang sama. Ternyata James sendiri adalah supir taksi online yang dipanggil Kevin waktu itu. Saat itu Vina menelpon juga. Ketika Jun akan mengangkatnya, ayahnya menarik Jun dan membawanya pergi. Lalu kita mundur flashback sejenak kembali ke adegan di awal tahun 2008. Diketahui dari rekaman video itu watak asli dari James kasar dan temperamental. Jadi saat itu Sarah istrinya menemukan banyak narkoba yang disembunyikan di atas loteng rumahnya. James selama ini menjadi pengedar. Sarah kemudian memancing suaminya untuk pulang ke rumah. Kemudian dia menelpon polisi dan memberitahu letak narkoba yang disembunyikan oleh James. Polisi datang untuk menangkap James. Sarah sendiri pada waktu itu sudah pergi jauh bersama dengan Jun. James dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan untuk menjaga Sarah dan Jun tetap aman, Sarah mengganti namanya menjadi Grace Allen. Semua itu disarankan oleh pengacaranya Haters. Kembali ke masa kini, James membawa Jun ke dalam suatu rumah. Jun diikat di kursi. James bilang dia hanya ingin pergi berdua dengan putrinya dari kota itu. Kemudian James menuju gubuk di belakang rumah tempat Sarah disekap. Dia memberikan selai baju milik Jun. James mengambil pistol dan ingin membunuh Sarah, tapi Sarah berhasil melarikan diri dan mengunci James dari luar. Sarah mencari Jun dan akhirnya ketemu. Sarah bilang James telah membunuh Haters. Mereka berdua harus segera pergi dari sana. James kemudian datang lalu mengunci pintu dari luar. Ketika di dalam ruangan, Jun menyadari jika kamera yang dipasang James selalu online. Dia juga mengingat jam tangan miliknya. Lantas Jun menelpon Javier lewat aplikasi WhatsApp. Dia meminta membuka Instagramnya.
Jun meminta Javier juga menyebutkan nomor rumah yang ada di belakang foto. Baru saja Jun meminta Javier menghubungi polisi, baterai jam itu sudah habis. Kemudian Jun masuk kembali. James meminta Jun untuk ikut dengannya. Sarah terus menghalangi sehingga James menembak perut Sarah di bagian atas. Jun berusaha lari dari tempat itu, tapi James kembali menangkapnya dan tanpa diduga, Sarah mengambil serpihan kaca untuk ditusuk ke leher James. James segera keluar dan mengurung mereka dari luar. James kembali ke depan komputernya dan mencari rumah sakit terdekat, tapi terlambat. Dia akhirnya berakhir. Jun masih terkunci bersama ibunya. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Jun terus meminta maaf kepada ibunya. Kemudian dia teringat tentang sesuatu. Dia teringat siri ponsel pintar milik ibunya yang tepat berada di depan komputer James. Jadi Jun datang ke depan kamera mengaktifkan Siri dan memanggil bantuan 911. Setelah itu adegan berpindah saat polisi datang menyelamatkan mereka berdua. Jun dan ibunya kembali melakukan video call. Mereka berdua selamat dan menjalani kehidupannya kembali. Begitu juga dengan Javier yang terlihat telah bertemu kembali dengan anaknya. Baiklah, itulah ending yang penuh plot twist dalam film kali ini. Jika ada pendapat silakan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Sampai jumpa, bye bye.